Saya lekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa kelas 70 ya. 70 ya dia. Kelas 70. Iya, Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan hukum pajak yang ketiga ya. Pertemuan hukum pajak yang ketiga ini kita akan membahas tentang dasar teori dan yurisdiksi pemajakan ya. Sebelumnya saya ingin infokan pada teman-teman semua, modul sudah ada ya, modul sudah ada. Saya share di Edlink. Kemarin juga saya share lewat Mulyadi ya. Tapi nanti ada update lagi. Jadi yang terakhir itu ada saya update lagi, nanti saya share ulang lagi ya, teman-teman ya. Jadi nanti saya akan hapus yang di Edlink. Saya akan ganti dengan yang baru, jadi ada penambahan materi dari modul hukum pajak ya. Ini dia modulnya ya. Sudah saya buatkan, nanti teman-teman silahkan download ya tapi nanti ya, nanti saya download ulang. Ada yang baru masuk. Derek Fernando. Ya, Pak. Mantap. Ya, nanti di-download ulang aja. Ini nanti karena ada penambahan materi. Ya, jadi kalau nanti kita selesaikan dari kuliah hukum pajak ini ya. Ini baru modul 1 ya, teman-teman ya. Jadi ini baru modul 1. Karena nanti saya rencananya akan bikin 3 modul. 3 ya. Jadi yang pertama ini modul dasar-dasar perpajakan ya, terdiri dari sini sudah lihat di daftar isi ya. Di daftar isi ini ada 4 bab ya. Bab 1 pengantar perpajakan, bab 2 pengantar hukum pajak, bab 3 teori dan asas. Nah, sekarang kita masuk bab 3 ini, teori dan asas perpajakan. Kemudian besok kita akan bahas tentang kepatuhan dan perlawanan pajak. Nanti sudah itu pertemuan ke-5 kita masuk ke pajak internasional ya. Jadi saya juga bikin satu lagi modul, tapi nanti belum saya share, mungkin dua minggu lagi lah ya, 2 minggu lagi. Karena ini baru saya susun juga, yaitu pajak internasional ya. Bentar ya, pajak internasional. Nah ini. Pajak internasional, mana dia? Ini dia ya. Nah, ini modul yang kedua ya, teman-teman. Modul kedua nanti saya share lewat Edlink ya, atau nanti juga saya share juga ke Mulyadi ya. Di Edlink saya lihat berapa ya, belum semua ya. Belum semua, mungkin ada kendala ya. Ada kendala di Edlink. Nanti yang kedua ini modul kedua kita akan selesaikan tentang perpajakan internasional ya. Perpajakan internasional. Apa itu? Dari bab 1 pengantar perpajakan ya. Pengantar perpajakan internasional, itu tentunya pengertiannya. Kemudian tentang perdagangan internasional juga akan kita singgung sedikit. Prinsip-prinsipnya ya, asas-asasnya. Kemudian di bab 2-nya subjek dan bukan subjek ya. Pajak berganda internasional atau double taxation. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian tentang tax treaty. Terakhir tentang penghindaran pajak internasional ya, atau international tax evasion ya, atau tax avoidance. Di situ kita akan belajar tentang transfer pricing, treaty shopping ya, chain capitalization ya, yaitu teknik-teknik yang biasa digunakan dalam melakukan penghindaran pajak dengan skema internasional ya.
Kemudian terakhir penyelesaian sengketa pajak internasional ini yang akan kita bahas kira-kira nanti sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Nah, terakhir nanti saya akan buatkan juga modul tentang KUP ya, ketentuan umum perpajakan, itu untuk di pertemuan ke-7 lah ya, sebelum kita UTS gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Terus ya kembali ya saya juga ingatkan nanti ada kuis ya tentunya ya di Edlink ini saya baru tambahkan ya kuis yang nomor 2 ya, kuis kedua pengantar hukum pajak. Ini saya share pengantar hukum pajak, ini dia kuis kedua. Nah, ini dia ya. Jadi nanti teman-teman lihat ya di Edlink, di situ ada kuis, ada 5 pertanyaan. Ya, ini udah ada yang ngisi belum? Baru saya share. Belum ada ya, belum ada yang masuk. Nanti teman-teman silakan masuk ya. Saya ingin nanti nilainya saya lihat dari nilai keaktifan ya. Anggotanya kok nggak ada sih? Oh, ini banyak ya. Oh, udah banyak nih, Ada Armen, Detrik ya. Robertus semua udah masuk kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, baru 8 ya. Baru separuh nih yang masuk ke Edlink ya. Nanti teman-teman yang lain dikasih tahu masuk ke Edlink dan silahkan di-download bahan ajar ya berupa PowerPoint dan PDF modulnya ya. Kemudian juga diisi kuisnya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Oke deh. Kita ini dulu ya, kita doa dulu, belum berdoa tadi ya. Kita berdoa dulu ya. Kita semoga kuliah kita pada kesempatan ini diberikan kemanfaatan ya, diberikan keberkahan oleh Allah ya Tuhan, dan kita semua diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, doa selesai. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi selain di Edlink juga saya mengupload perkuliahan di channel YouTube ya. Nah, ini dia ya. Saya upload di channel YouTube. Jadi teman-teman yang belum bisa ikut tatap muka dengan saya ya, bisa tatap maya ya, bisa mengikuti di YouTube ya. Ini ya, ini YouTube-nya. Nah, ini dia ya. Nah, ini silakan nanti akan saya share di YouTube saya ya, teman-teman bisa simak lagi di channel YouTube ya, gitu ya teman-teman ya. Semangat ya. Oh, Nur udah masuk nih ya. Nur Mulia udah masuk. Delia udah masuk. Zulfikar udah masuk ya. Alhamdulillah. Fadilah dari tadi udah masuk ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini channel YouTube-nya, nanti silakan teman-teman lihat ya, atau teman-teman juga bisa lihat ya channel-channel YouTube saya yang lain ya, karena semua kelas tuh saya upload di situ ya. Jadi kalau mau apa namanya lebih dalam lagi ya silahkan ya. Di situ saya share tentang kuliah hukum pajak ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang ke materi yang ketiga ya teman-teman ya. Saya mau share materi yang ketiga tentang ini dia ya. Nah, ya. Dasar teori dan yurisdiksi pemungutan pajak ya. Sebelumnya untuk buku kemarin ada yang nanya ya, Mulyadi nanya, Pak buku apa Pak? Saya buku bebas aja ya. Bebas aja karena saya juga bikin modul kan. Dari modul itu juga sudah cukup ya, tapi tentunya teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang hukum pajak ya, agar nanti ya benar-benar menjadi ya apa namanya menguasai tentang hukum pajak, tentunya saya rekomendasikan beli buku ya. Buku-buku yang saya miliki buku-buku yang umum aja ya, yang ada di Gramedia ya atau yang di toko buku. Seperti misalnya ini buku perpajakan, bisa kelihatan nggak? Saya stop sharing dulu ya. Setelah ini ya buku perpajakan karangan Oyok Abu Yamin ya, Dr. Oyok Abu Yamin ya. Nah, ini ya, ini
Tapi tebel banget ini, mahal kali ya. Tapi nggak apa-apa ya. Harganya sekitar 100 ribuan kayaknya ya. Terus juga buku perpajakan juga ya dari, kelihatan ya. Ini Prof. Mardiasmo ya. Dulu bekas Wakil Menteri Keuangan. Kebetulan saya pernah ya jadi staf beliau ya. Ini ya, buku Profesor Mardiasmo ya. Ini juga tebal ya. Saya kira harganya sekitar 100 ribuan juga. Kemudian saya kira itu aja ya. Itu aja yang buku yang terkenal. Hukum pajak juga ada ya. Yang khusus tentang hukum pajak ada juga. Karangan siapa saya lupa ya. Silakan nanti dicari aja ya. Yang buku-buku terbaru. Kalau yang lama sih bukunya Profesor Rohmat ya. Profesor Rohmat Sumitro juga ada. Ya itu teman-teman juga bisa cari nanti di toko buku ya. Itu ya. Baik, kembali ke laptop ya. Back to laptop. Kita kembali ke laptop. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan selesaikan pertemuan kita ini dengan kita membahas tentang teori ya, teori dan yurisdiksi pemungutan pajak. Kembali saya sampaikan bahwa ini hal-hal yang bersifat teoritis seperti ini sangat penting sekali ya. Karena apa sangat penting sekali? Karena nanti ya sekali lagi buat kita terutama mahasiswa hukum ya yang nanti akan menjadi ya para praktisi di bidang hukum khususnya di dalam lapangan hukum pajak, disinilah nilai lebih kita sebagai orang hukum seharusnya ya, karena pajak ini kan kalau kita perhatikan dia tuh lebih didominasi oleh bidang ilmu selain hukum. Kalau faktanya ya, misalnya kan silabus-silabus ya perpajakan itu lebih banyak dibahas secara detail ya, secara dalam itu justru di fakultas ekonomi ya, atau fakultas atau akuntansi ya. Banyak dua bidang itu yang sebenarnya lebih faktanya sekarang lebih menguasai ya, atau dikatakan bidang ilmu perpajakan sendiri. Kalau ditanya ya sekarang ini masuk kepada ranah hukum apa, ranah apa namanya keilmuan apa, lebih kepada ilmu ekonomi ataupun ilmu akuntansi ya kan? Karena di dua fakultas itu pajak dibahas sangat banyak ya, mulai dari dasar-dasarnya ya, kemudian praktek ya, praktek perhitungannya ya, benar-benar dipelajari. Nah, untuk fakultas hukum memang yang kita bahas hanya ya kulit-kulitnya saja, tapi walaupun yang kita bahas kulit-kulitnya saja, di sini ada nilai lebih kita karena kita memahaminya dari segi teori yang kuat gitu ya. Saya kasih contoh misalnya kalau kita nanti orang hukum ya sebagai kuasa hukum ataupun sebagai lawyer gitu ya, pengacara yang kebetulan menangani kasus pajak, kemudian kita ya melakukan kegiatan litigasi ya dalam rangka pembelaan ya terhadap kasus pajak. Praktek yang banyak terjadi justru ya teori-teori ya, filosofi hukum ya, keadilan, terutama keadilan ya. Keadilan itu yang akan nanti akan banyak sangat menentukan bagaimana kita bisa ya menyampaikannya secara tepat gitu ya di pengadilan gitu ya. Misalnya di pengadilan pajak ya, ataupun di peradilan selain pajak. Nanti karena dapat saya sampaikan untuk kasus ya perpajakan memang secara normatif dia masuk ke pengadilan pajak. Tapi secara empiris gitu ya teman-teman ya, secara praktek ternyata juga memungkinkan dibawa ke ranah peradilan selain peradilan pajak. Dan inilah yang kemudian dalam satu sisi menjadi peluang gitu ya yang sangat besar buat lapangan hukum ya di dalam kita mempraktekkan ya ilmu hukum ya di dalam khususnya di bidang perpajakan. Jadi itu ya teman-teman.
Contohnya apa? Contohnya itu tadi ya, kalau baru-baru ini misalnya ya, kita lihat contohnya ada kasus ketika orang terbelit ya hutang pajak. Nah, maka di situ ya selain tentunya dalil-dalil ya peraturan perundang-undangan ya yang kita sampaikan ya, kemudian juga eksepsi berupa pembelaan. Kita juga bisa menggunakan ya teori-teori yang kita pelajari ini ya untuk memperkuat ya argumentasi hukum kita. Misalnya kita katakan ya ini dalam rangka ya keadilan gitu ya. Misalnya juga nanti kita lihat misalnya ada teori yang sangat mendasar sekali ya, yaitu teori ya ini ya atau asas ya legalitas ya. Nah, asas legalitas inilah yang harus senantiasa kita pegang ya. Nah, ketika asas legalitas ini mungkin berat gitu ya, artinya memang secara legalitas mungkin pemungutan pajaknya sudah memenuhi unsur-unsur legalitas, nanti kita bisa menggunakan teori-teori yang lain, misalnya teori justification ya, teori justification itu kan untuk ya membenarkan suatu pungutan ya, yaitu terdiri dari teori apa kemarin misalnya teori kepentingan, teori asuransi, ya, teori bakti, teori gaya pikul, ya, teori gaya ekonomi. Nah, teman-teman coba dalami ya teori-teori itu. Kira-kira mana yang bisa ya mendukung ya, argumentasi seorang seorang wajib pajak gitu ya, yang dia memang sebenarnya ya dalam kondisi yang membutuhkan keadilan gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengeksplor teori-teori tadi. Nah, yang pertama gitu ya, yang harus kita catat kembali bahwa mengapa diperlukan dasar teori untuk pemungutan pajak ya. Kembali di sini kita lihat di gambar ini. Karena pajak itu kan ya, pajak itu pada hakikatnya adalah ya memindahkan ya kekayaan ya berupa uang tentunya ya, berupa uang ataupun juga bisa berupa aset ya, barang ya. Karena bayar pajak itu kan tidak hanya dengan uang gitu ya. Bisa juga dengan barang. Iya nggak? Tahu nggak kenapa bayar pajak bisa dengan barang? Contohnya apa? Ada yang bisa ini? Bisa nggak bayar pajak pakai barang gitu, pakai mobil? Oh, saya nggak punya duit Pak, mobil. Bisa nggak? Bisa ya. Nanti tapi kalau sudah terjadi yang namanya proses penagihan ya. Terjadi yang namanya proses apa? Penagihan pajak dengan surat paksa ya. Tapi kalau pada proses yang normal ya memang harus dibayar dengan uang gitu ya, dengan uang, dengan pembayaran. Ya, pembayaran itu bisa dengan melunasi ya. Bisa juga dengan melakukan kompensasi ya. Kompensasi itu artinya ketika kita punya kelebihan pembayaran dikompensasikan dengan kekurangan pembayaran sehingga yang kita bayar hanya sisanya saja ya. Itu kompensasi. Tapi ternyata nanti kalau kita dalami lagi ya teman-teman di hukum pajak yang lebih jauh di KUP itu ada yang namanya penyitaan ya. Penyitaan ini merupakan tindakan dari jurusita pajak ya, ketika utang pajak itu tidak dilunasi ya, maka ya barang-barang yang dimiliki ya, aset-aset yang dimiliki oleh penanggung pajak ya dapat dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan penjualan ya dalam bentuk lelang ya. Lelang umum yang dilaksanakan oleh negara ya dalam rangka melunasi utang pajak. Bagaimana kalau hasil lelangnya melebihi, itu nanti akan dikembalikan ya, dikembalikan kepada si penanggung pajak. Kalau masih kurang terus ya diusahakan ya, bisa dengan cara giseling yang kita kemarin sudah bahas ya. Ya kalau memang sudah tidak ada lagi ya sudah ya, nanti bisa dilakukan penghapusan ya, penghapusan piutang. Nah, sebelum kita
ke arah sana yang membahas lebih detail tentang hukum formilnya, kita harus paham dulu dasar teori ini. Jadi mengapa diperlukan ya teori pemungutan pajak ini? Karena itu tadi ya, peralihan kekayaan dari sektor swasta ke publik itu dia akan menjadi ya sebuah ya perampokan gitu ya. Atau minimal pemalakan lah gitu ya. Kalau dia tidak didasari ya oleh yang namanya apa? Asas legalitas ya, asas legalitas atau teori pembenaran pajak ya. Nah, di sini apa yang menjadi kata kuncinya ya, yang menjadi kriteria suatu pajak itu benar ya. Di sini harus dilakukan atas izin rakyat ya. Jadi memang adanya pungutan pajak gitu ya berupa ya PPN misalnya ya, teman-teman bayar PPN secara tidak langsung ya, atau bahkan secara tidak sengaja, kan kita semua teman-teman udah bayar PPN itu ya, pajak pertambahan nilai, misalnya ketika teman-teman membeli barang ya, atau teman-teman memanfaatkan jasa ya. Nah itu sudah ya, kalau transaksinya dengan pengusaha kena pajak ya, maka di situ sudah terkandung ya pungutan PPN-nya. Dan itu ya kalau tidak menjadi tidak benar kalau itu tidak ada dasar undang-undang ya, dan undang-undang itu merupakan izin dari rakyat ya, karena undang-undang dibentuk oleh rakyat ya atas melalui ya legislatif ya kan, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa dibuat seperti itu? Karena tujuannya ya dari undang-undang tersebut adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya ya. Karena untuk memastikan pemungutan pajak itu adil harus harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Karena di dalam proses pembentukan undang-undang itu ya di situ sudah ada ya proses konsensus ya, kesepakatan ya, perjanjian antara rakyat ya dengan wakil-wakilnya, melalui wakil-wakilnya dengan pemerintah, sehingga dibentuklah undang-undang perpajakan gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah asas yang paling inti. Kemudian sedikit kita mengulang ya, kita mengenal di dalam hukum dasar kita ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan pajak ya, yaitu pasal sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menggambarkan ya bahwa negara Indonesia ini adalah negara ya yang bertujuan untuk ya mencapai keadilan sosial ya, dalam rangka mewujudkan kemakmuran ya, dalam rangka apa? Mewujudkan kemakmuran. Ini disebut juga kalau kita kemarin belajar ilmu negara ya di semester 2 ya, itu masuk ke dalam jenis negara kemakmuran ya, atau social welfare state ya, social welfare state yang mana diwujudkan dalam sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian implementasinya ya, politik hukum ya negara Indonesia diwujudkan lagi di dalam pasal 23A ya, Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa lihat di modul ya, di situ saya masukkan secara khusus bagaimana ya terjadi perubahan paradigma ya dasar hukum pemajakan dari ya pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya ya, sebelum diamandemen, yaitu pada amandemen ketiga ya tahun 2003 ya, tahun 2003 itu 2003 apa 2001 ya? 2001 ya, tahun 9 November 2001 pungutan negara itu berdasarkan undang-undang. Tapi dengan adanya amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001 berubah redaksionalnya menjadi diatur dengan undang-undang ya. Mengapa hal itu terjadi? Teman-teman bisa lihat di modul ya. Bentar ya, saya kasih tahu di modul. Di slide belum saya update. Di modul udah ya.
kita lihat di modul. Nah ini ya. Modulnya bukan ini, sorry. Satu lagi. Modul yang hukum pajak ya. Nah ini dia. Nah ini teman-teman lihat. Jadi saya sudah bahas itu di bab berapa ya? Bab 3 harusnya ya. Bab 3. Sorry, nah ini ya dasar hukum pajak ya di bab 3 karena kita sekarang di bab 3 ya, pertemuan 3 kita bahas bab 3. Coba di situ teman-teman bisa lihat ya. Jadi tujuan daripada hukum pajak adalah memberikan jaminan hukum ya, jaminan hukum berupa keadilan yang tegas ya, baik bagi negara maupun warga negara ya. Makanya diatur ya di dalam pasal 23A Undang-Undang 145 pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Maksud dari pasal 23 ini mempunyai arti yang sangat dalam ya, teman-teman. Yaitu ya sangat menentukan nasib rakyat. Kita lihat di memori penjelasannya ya, di memori penjelasan dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 ini betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri. Itulah mengapa ya kata-katanya menjadi diatur dengan undang-undang karena ya pemajakan itu benar-benar harus berdasarkan ya keinginan dari rakyat ya. Nah, dan dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk undang-undang, rakyat menentukan nasibnya sendiri, rakyat menentukan ya cara pemajakannya, ya tarif pajaknya, besaran pajakannya, jenis pajaknya ya. Nah, karena itu merupakan cara hidup dari rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat ya untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat ya seperti beban pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah makna dari diatur dengan undang-undang. Teman-teman bisa lihat di mana di modul ya, di modul. Tapi sebenarnya ini ada di ya, saya kutip dari mana? Dari memori penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti lihat aja di modul halaman berapa nih? Halaman 55 ya. Halaman 55. Nah, kemudian jadi itulah merupakan kelaziman dari negara hukum ya, wujud dari negara hukum. Kita ini negara hukum ya, negara hukum atau juga disebut sebagai Reichsstaat ya, Reichsstaat, bukan Machtstaat ya. Nah, kalau Machtstaat adalah negara kekuasaan ya, tidak berdasarkan hukum, tapi hanya berdasarkan ya politik ya kekuasaan. Nah, sebaliknya kalau negara hukum ya, maka hukum menjadi panglima, hukumlah yang ya yang mengatur ya, bukan hukum yang diatur ya. Jadi di sini secara formal ya harus dipungut berdasarkan undang-undang ya. Dan dalam menyusun undang-undang ya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilan ya. Nah, nanti kita lihat salah satu wujud dari keadilan ya di dalam pembuatan undang-undang yaitu salah satunya mengindahkan yang disebut dengan ya Adam Smith ya, Adam Smith's Canon. Ini sangat luar biasa sekali ya dan menjadi rujukan ya dalam semua literatur ya perpajakan yaitu disebut dengan Four Maxim Adam Smith. Nah, ini ada ya, sudah ada di sini ya di modul ya. Asas-asas pemungutan pajak. Nanti kita lihat ya yang disebut dengan Four Maxim Adam Smith ya. Nah, itulah yang harus teman-teman catat ya. Kemudian dari asas yuridis ini ya apa yang secara konkret gitu ya, secara praktis ya, apa yang harus kita ingat ya. Yang pertama di sini di dalam hukum pajak ya, hak-hak fiskus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin ya. Kemudian dapat dilaksanakan dengan lancar ya. Kemudian juga harus diketahui oleh umum ya. Nah, ini merupakan asas dalam perundang-undangan tentunya ya. Harus
diketahui oleh umum. Bagaimana caranya nanti teman-teman bisa lihat ya bahwa segala undang-undang ya peraturan undang-undang itu harus diberitakan ya di dalam lembaran negara ya. Lembaran negara itu ya sekarang sudah gampang, sudah bisa dilihat di Kementerian Hukum dan HAM ya. Lihat, masuk aja ke www.peraturan.go.id. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya, mulai dari undang-undang pajak ya, undang-undang kepabeanan, cukai ya, termasuk sampai dengan peraturan setingkat menteri ya. Itu semua diundangkan ya di dalam ya lembaran negara ya, dan ada juga yang namanya tambahan lembaran negara ya. Kalau penjelasannya ada di tambahan lembaran negara, tapi pada intinya itu semua harus dipublikasi ya, harus diketahui oleh umum ya, sehingga nanti menghindarkan ya dari kekeliruan tentunya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan asas dasar hukum pajak ya. Yang kedua ya, jadi untuk dan sebaliknya bagi wajib pajak harus juga mendapatkan jaminan hukum. Apa jaminan hukumnya itu? Yaitu wajib pajak tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus ya. Nah, seperti kemarin ya di kuliah yang lalu ya, bukan di kelas ini ya, di kelas yang lain itu ada seorang pengusaha yang kebetulan dia kuliah lagi ya, kuliah S1 ya. Dia curhat gitu ya, curhat di kelas sama saya, Pak, saya dikenakan denda ya dan tagihan pajak ya yang sangat besar gitu ya. Sebelumnya dia dilaporkan ya oleh rekanannya sesama pebisnis ya, kompetitornya, katanya dia tidak bayar pajak. Kemudian datanglah orang pajak ya, memberikan tagihan ya berupa kekurangan pajak dan denda, dan dia diancam kalau tidak membayar bisa dipidanakan. Nah, di sini harus dipahami gitu ya, ada hak-hak perlindungan ya, jaminan hukum yang diberikan oleh hukum pajak baik kepada fiskus ya atau aparat pajak maupun kepada wajib pajak. Apa itu tadi? Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Jadi kalau kita belajar hukum pajak gitu ya, kita akan tahu gitu ya hak-hak kita sebagai wajib pajak, termasuk sebagai penanggung pajak yang tadi ditagih utang pajak. Apa hak-haknya? Yaitu ya pertama harus mendapatkan penjelasan ya, harus mendapatkan penjelasan. Di mana penjelasan itu didapatkan? Di dalam proses pemeriksaan. Jadi tidak bisa aparat pajak ya, fiskus itu tahu-tahu menagih ya hutang pajak tanpa ada proses pemeriksaan. Dan di dalam proses pemeriksaannya pun harus benar-benar dilakukan ya dengan tata cara dan prosedur yang sudah ditentukan ya. Misalnya harus dilakukan pembahasan ya, harus dilakukan pembahasan dengan wajib pajak ya. Kemudian wajib pajak disampaikan ya, temuan-temuannya apa, dasar temuannya apa ya, tata cara perhitungannya seperti apa. Kemudian wajib pajak diberikan kesempatan untuk menanggapi ya, dan apakah dia setuju ya atau tidak setuju. Dan apabila dia tidak setuju, maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang namanya keberatan ya, bahkan banding ke pengadilan. Nah, inilah jaminan hukum yang diberikan ya oleh negara kepada siapa? Kepada wajib pajak. Apabila jaminan hukum itu tidak dijalankan ya oleh penegak hukum ya, maka ya dalam hal ini wajib pajak dapat melakukan upaya hukum yang nanti akan kita lihat di pertemuan terakhir lah itu ya, bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ya, yang dilakukan yang apabila mendapatkan perlakuan ya yang sewenang-wenang dari fiskus ya. Itu ya teman-teman ya. Ada nanti misalnya saya kasih contoh yang dinamakan dengan upaya hukum gugatan ya.
tentunya tadi keberatan ya, keberatan itu bisa kita lakukan, tapi juga ternyata ada jenis-jenis upaya hukum lain yang teman-teman nanti bisa lihat di modul berikutnya, tapi belum saya buat ya. Nanti saya akan buat modul KUP ya. Salah satu babnya akan membahas tentang upaya hukum ya, yaitu keberatan. Ada juga nanti upaya hukum gugatan ya. Bahkan ada upaya hukum lain ya di luar pengadilan pajak ya yang disebut dengan upaya hukum perlawanan ya. Perlawanan pihak ketiga ya. Itu nanti ada di undang-undang pengadilan pajak dengan surat paksa. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang ketiga ya, yang perlu teman-teman pahami ya, di dalam pembentukan undang-undang perpajakan ya, selain jaminan kepada fiskus ya dan jaminan kepada wajib pajak, juga ada jaminan ya tersimpannya rahasia-rahasia ya mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak ya yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak ya dan tidak boleh disalahgunakan oleh para pejabat pajak. Nanti ini implementasinya apa di pasal misalnya pasal 36 ya. Pasal 36C kalau tidak salah ya. Nanti kita akan masuk ke tindak pidana perpajakan. Di situ diatur sanksi pidana untuk ya pejabat pajak ya, pegawai pajak yang membocorkan rahasia ya, rahasia jabatan. Dalam hal ini data wajib pajak ya. Siap, Prof. Izin, Prof. Jadi itu ya, teman-teman. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari perubahan paradigma dasar pungutan pajak ini? Ya tadi ya, kita sudah pahami bahwa sebelumnya ya redaksionalnya adalah berdasarkan undang-undang, setelah amandemen ketiga ya yaitu tanggal 9 November 2001 diatur dengan undang-undang. Tentunya maksudnya di sini ya tidak lain dan tidak bukan, teman-teman bisa lihat di halaman 57 modul ya. Prinsipnya adalah kembali kepada filosofi pemajakan no taxation without presentation ya. No taxation without presentation. Apa maksudnya? Ya. Asas legalitas ya, asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Asas legalitas yang meletakkan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak ya. Sehingga dibuatlah ya, dirubahlah, diamandemenlah pasal 23 tadi ya, yang sebelumnya pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian menjadi pasal 23A ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami ya, ini yang juga jangan sampai salah gitu ya. Makna diatur dengan undang-undang adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dimaknai hanya undang-undang saja, tapi harus dimaknai peraturan perundang-undangan ya. Apa itu peraturan perundang-undangan ya? Peraturan perundang-undangan kita bisa lihat di ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Adalah ya, peraturan tertulis ya yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini teman-teman ya. Jadi memaknai diatur dengan undang-undang di dalam konstitusi pasal 23A ya Undang-Undang Dasar 1945 maksudnya adalah diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis ya yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Apa itu? Nah, jenis-jenisnya ya, macam-macamnya ya. Rinciannya kita bisa lihat di ya.
Kita bisa lihat di mana? Pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pertama, hierarki yang pertama ya, yang paling atas ya, karena di sini menganut asas hierarki, artinya lex posteriori lex superiori derogat legi lex superiori derogat legi inferiori ya kan? Lex superiori derogat legi inferiori. Ketentuan hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan ya atau mengalahkan hukum yang lebih rendah. Yang paling tinggi apa? Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu adalah Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hierarki di bawahnya ketetapan MPR ya. Nah, ini dulu di undang-undang yang lama hilang ketetapan MPR ini ya. Yaitu di Undang-Undang Nomor Undang-Undang tahun 2004 ya. Undang-Undang tahun 2004 itu ya, nomor 10 kalau nggak salah ya. Nomor 10 apa nomor 11 ya. Undang-undang nomor yang sebelum Undang-Undang nomor 12 ini hilang ketetapan MPR, tapi kemudian dimunculkan lagi ya. Dimunculkan lagi. Ya. Karena memang pada prakteknya ya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, sebagai ya perwujudan dari seluruh ya kedaulatan rakyat, ya tentunya dia memiliki kekuatan ya secara praktis ya, secara empiris ya untuk membentuk suatu produk hukum. Nah, itulah ketetapan MPR ya. Nah, kemudian di bawah ketetapan MPR kita mengenal yang namanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi tingkatannya undang-undang ini atau Perpu ya di bawah dari TAP MPR. Kemudian untuk melaksanakan undang-undang ya biasanya nanti ya diamanahkan atau diperintahkan lah gitu ya, diperintahkan oleh undang-undang untuk dibuat yang namanya peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah ya. Kemudian dapat pula dibentuk peraturan presiden ya. Kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya di 7 ayat 2, tidak hanya sampai ke peraturan presiden ya. Kita lihat di sini ya. Jadi juga nanti sampai ke peraturan menteri ya, atau yang dibuat di sini dilihat ya, di peraturan perundang-undangan lain. Jadi selain peraturan presiden ya untuk level pemerintah pusat ya. Kalau level pemerintah daerah kan Perda provinsi dan Perda kabupaten kota. Tapi untuk pemerintah pusat kita lihat di pasal berapa nih? 7 ya. Pasal 7 ayat 2 ya. Peraturan ya, pasal 7 ayat 1 ya. Pasal 8, di pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 ini ya. Ini saya kasih bold aja ya. Nah, ini ya. Pasal 8 ayat 1. Jadi jenis peraturan perundang-undangan selain ya. Jadi selain yang ini tadi ya, masih dimungkinkan ya. Yaitu terdiri dari ya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR ya. Jadi peraturan MPR, DPR ya. Atau tatip ya, tatip DPR misalnya, tata tertib DPR, DPD ya, MA, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial Bank Indonesia dan Menteri. Nah, ini ya. Dan kita akan nanti jumpai untuk hukum pajak memang akan banyak sekali diatur ya dalam bentuk peraturan menteri ya. Tentunya Menteri Keuangan ya sebagai kementerian yang membawahi atau mengurusi Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, jadi kekuatan dari peraturan menteri itu ya sama dengan sudah berdasarkan undang-undang ya. Kalau memang peraturan menteri tersebut ya diamanahkan ya secara diamanahkan di peraturan menteri tersebut ya diamanahkan oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi di atas peraturan menteri. Nah, itu yang harus teman-teman catat. Jadi memang memaknai dari asas yuridis diatur dengan undang-undang ini seperti itu ya, harus dimaknai
sebagai apa namanya bagian dari peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya teman-teman ya, itu sangat asas yang sangat penting sekali ya di dalam nanti kita melakukan analisa argumentasi terhadap hukum pajak ya. Yang mau nanya silakan ya, chatting aja kalau mau ngomong malu ya. Gak usah malu kalau menurut saya sih. Terus apa ya? Nah, itu ya, di bab 3 silakan teman-teman lihat lah ya. Bab 3 ini tentang teori-teori ya. Kita kembali lagi ke slide ya. Ini enakan slide sih, Bang. Nah, nanti kalau butuh penjelasan lebih detail saya akan ke modul lagi ya. Jadi itu maksud daripada asas legalitas no taxation without presentation, atau disebut juga taxation without presentation is tyranny ya. Nah, ini slogan yang muncul di revolusi Amerika ya, US tahun 1775 sampai 1783. Itu slogan ini muncul ya setelah melalui sebuah peristiwa sejarah ya yang sangat panjang ya kaitannya dengan tirani yang muncul dari proses pemajakan ya, karena kita tahu ya di zaman sebelum revolusi itu salah satu bentuk kesenang-wenangan ya absolutisme dari raja ya. Kalau di Amerika, karena Amerika dulu kan dijajah oleh Inggris ya. Itu ada peristiwa-peristiwa pemajakan yang sangat eksesif yang mengakibatkan ya pemberontakan ya, revolusi. Tidak hanya terjadi di Amerika, justru kita juga mengenal ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal sekali, yaitu yang disebut dengan revolusi Prancis ya, proses revolusi Prancis juga, yaitu terjadi di zaman ya kaisar ya, raja Prancis dulu ya. Teman-teman bisa cari itu ya, namanya kalau tidak salah Raja Charles ya, kalau salah Charles ya. Charles siapa ya? Charles 14 itu ya. Itu dia yang mengeluarkan sebuah slogan yang sangat apa namanya? Slogan yang sangat terkenal ya, terkenal jeleknya gitu ya, yang disebut dengan apa, le état c'est moi ya, le état c'est moi, negara adalah saya ya, itu ya. Charles apa siapa ya, sebentar ya. Le état c'est moi, itu kan di itu aja ya, teman-teman bisa googling ya. Apa le état c'est moi, artinya negara adalah saya ya. Negara adalah saya, sehingga Raja Charles 14 ya. Charles 14. Saya lupa ya. Charles 14 ini ya apa? Dia memajaki rakyatnya ya. Dia memajaki rakyatnya dengan sangat ya, dengan sangat eksesif ya. Teman bisa di sini ada ya. Nah, dia memajaki rakyatnya dengan sangat eksesif ya. Sehingga pada saat itu Charles ya 14 ini ya kan di Perancis ya timbullah revolusi Perancis ya. Begitu juga revolusi di negara-negara lain ya. Salah satu penyebabnya karena adanya peristiwa pemajakan yang sangat berlebihan ya, yang sangat eksesif, tarifnya terlalu tinggi ya. Sehingga di situ memang menimbulkan sebuah tirani, bahkan menimbulkan kehancuran ya buat negara. Teman-teman nanti bisa pelajari di bukunya Charles Adam ya. Charles Adam itu juga terkenal sekali ya. Charles Adam itu bikin buku judulnya, saya pernah tulis dia lupa ya. Intinya dia bercerita tentang sejarah pajak ya. Sejarah pajak ya. Sejarah bagaimana negara-negara kemudian mengalami ya apa namanya keruntuhan ya, ataupun kegagalan ataupun kemunduran ya dalam segi perekonomian ya, termasuk juga dalam segi apa namanya peradabannya ya, karena memang
kebijakan pemajakan yang tidak tepat. Ada dua jenis ya, yaitu pemajakan yang berlebihan ya atau excessive taxation. Ada juga sebaliknya ya, yaitu pemajakan yang sangat minim ya, yang sangat minim ya. Dilawannya eksesif ya, minim atau tidak dipajaki ya, tidak adanya pemajakan ya, atau pemajakan yang lemah ya. Jadi memang ini dua kutub yang sangat berbahaya tentunya ya di dalam sebuah kondisi negara, dan ini sudah ada di dalam sejarah perpajakan. Misalnya kalau misalnya contohnya teman-teman nanti silakan dibaca aja ya, Charles Adam, bisa googling juga lah, ini saya coba googling ya, biar saya informasinya akurat gitu ya. Coba googling ya. Tadi siapa? Charles Adam ya, bukunya Charles Adam ya. Charles Adam ya. Tentang teks historian ini ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini langsung muncul. Nah, ya. Jadi dia ini ya, membuat sebuah buku ya, Charles Adam ini ya. Kita buka misalnya di mana ya? Bentar ya. Misalkan teman-teman lihat lah ya nanti ya, Charles Adam ya. Nah, ini bukunya ya. The New History of Taxation misalnya ya. Charles Adam ya. Nah, ini ya, ini yang sangat terkenal ya. Bukunya Fight, Flight, Fraud ya. Fight, Flight, Fraud ya. Nah, juga buku yang sangat terkenal dari Charles Adam ya. Nah, di buku Fight, Flight, Fraud ini ya, kita lihat ya. Kita bisa temui ya keterangan tentang sejarah pemajakan, bagaimana ya, the angry taxpayer in the world ya. There are more angry taxpayer in the world ya than the press and most government realize ya. Taxpayer are restless ya. Western men seem to have reached the end of his toleration for more taxation. Jadi bagaimana reaksi ya negara ya, sejarah kenegaraan kaitannya dengan pajak, kita bisa lihat di buku ini ya. Fight, Flight, Fraud. Misalnya ketika teman-teman nanti cari yang namanya kisah Lady Godiva ya. Kisah Lady Godiva ya. Jadi Lady Godiva itu sangat terkenal ya kalau teman-teman belajar sejarah pajak ya. Saya googling juga ya, Lady Godiva ya. Lady Godiva. Nah, ini ya. Jadi Lady Godiva ini kalau kita googling itu gambar seorang wanita ya, seorang wanita ya, seperti ini ya. Ini gambarnya memang agak ya, agak-agak ya. Agak apa nih namanya? Ya. Agak terbuka ya. Jadi Lady Godiva ini adalah seorang putri raja ya, putri raja yang dia melakukan protes ya, protes keras terhadap pemajakan ya, terhadap pemajakan yang ada di negaranya. Pada saat itu dia di negara Inggris ya. Rajanya kalau tidak salah Raja Henry ya, Raja Henry yang melakukan pemajakan yang sangat eksesif. Dan bentuk protes dari Lady Godiva ini ya, dia ini ya, dia melakukan protes dengan cara telanjang ya, dengan cara telanjang naik kuda keliling kota ya. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada ya. Wah, ini apa yang keluar ini nih. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, itu bentuk dari bagaimana ya suatu pemajakan yang tidak berdasarkan asas-asas teori
ya yang kita pelajari dia berakibat sangat fatal ya. Nah, bagaimana kalau kondisi ini terjadi sekarang gitu ya? Ada pajak ya. Ada pajak kemudian terjadi seperti itu gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih ya, Mulyadi ya. Pak, izin bertanya. Kita lihat pertanyaannya Mulyadi ya. Pak, izin bertanya tentang pajak. Bagaimana kalau aset dalam sengketa? Siapa yang berhak mengakui aset tersebut apabila ingin mengikuti aset pajak? Ini bagus sekali Mulyadi, ini luar biasa ya. Karena emang biasa gaul sama Hotman Paris ya. Pertanyaannya memang dahsyat lah kalau Mulyadi ini ya. Jadi pertanyaan dari Mulyadi ya. Saya ulangi lagi. Bagaimana tentang aset yang masih dalam sengketa ya. Nah, bagaimana statusnya di dalam amnesti gitu ya Mulyadi ya. Jadi gini ya. Itu memang pertanyaan yang bagus sekali ya. Terkait dengan kepemilikan aset ya Mulyadi ya. Kemudian dikaitkan dengan pajak, ini memang menjadi hal yang krusial ya. Kebetulan saya pernah menangani ya kasus penyitaan ya. Waktu itu saya sebagai dari wakil pemerintah ya, saya melakukan penyitaan ya. Bukan saya ya, tapi jurusita, tapi saya sebagai pendampingannya ya, pendampingan dalam hal ini lawyernya negara. Itu menyita mobil ya, mobil saya sebut aja ya mereknya ya, karena memang sudah inkrah putusannya ya, mobil Subaru ya, mobil Subaru. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 200 unit mobil ya, sedan, ada juga hatchback ya, mobil balap ya, keren-keren kan Subaru. Nah, itu ketika disita oleh negara ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, karena dari instansi saya. Nah, ternyata dari pihak penanggung pajak melakukan upaya hukum perlawanan gugatan ya. Jadi dia melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak, juga melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan negeri. Nah, yang menarik, gugatan ke pengadilan negeri ini dibuat dua ya. Satu, gugatan atas pelaksanaan penyitaan, yang kedua perlawanan pihak ketiga atas kepemilikan aset yang disita. Jadi mereka ini memang keren sekali lawyernya ya, karena menggunakan lawyer yang keren juga seperti Pak Mulyadi ini ya. Dia beralibi bahwa barang yang disita oleh pajak oleh negara masih milik ya pihak ketiga, karena mobil-mobil ini belum dilunasi pembayarannya ya. Sehingga secara hukum perdata gitu ya, hukum perjanjian, dan mereka juga bisa menunjukkan bukti-buktinya ya, mobil-mobil yang kami sita itu dinyatakan sebagai bukan milik dari penanggung pajak ya. Jadi jawabannya apa? Kalau aset dalam sengketa, siapa yang berhak? Nah, itu harus diputuskan dulu memang ya. Memang di dalam hukum pajak nanti Mulyadi bisa lihat di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ya. Itu ada di pasal 38 kalau nggak salah ya. Nanti saya cross check lagi ya. Jadi ketika aset yang dalam sengketa itu misalnya menjadi objek sita ya, atau dia dimasukkan ke dalam amnesti pajak. Nah, ini harus dikelirkan dulu ya. Harus dikelirkan dulu ke kepemilikannya. Siapa yang bisa menentukan ya, memutuskan kepemilikan dari suatu aset ya, baik aset itu untuk objek sita ya, maupun nanti aset itu kaitannya dengan amnesti pajak, itu harus melalui putusan pengadilan ya. Dan putusan pengadilan ini adalah putusan pengadilan negeri ya, atau masuk ke dalam ranah perdata ya. Nah, itu ya Mulyadi. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Memang ini yang banyak nanti digunakan oleh para lawyer ya ketika menghadapi ya upaya penyitaan ya, baik penyitaan atas aset wajib pajak ya, maupun penyitaan
ya kaitannya dengan apa maupun nanti yang terkaitannya dengan aset-aset amnesti ya. Amnesti itu kan nanti tujuannya agar aset-aset itu dilaporkan ke dalam pajak gitu ya. Dan itu memang harus dikelirkan, harus dikelirkan dulu ya. Gitu ya, Mulyadi ya. Ini bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Baik, kita lanjut lagi. Tadi saya mau share, kita ke sini lagi ya. Jelas ya, Mulyadi ya. Kita lanjut lagi ke definisi pajak tadi. Tadi sudah melangkah sangat jauh sekali kita ke ke sejarah pajak, mengapa muncul definisi pajak itu harus berdasarkan undang-undang, kenapa pajak itu harus ya berdasarkan keinginan rakyat, karena tadi itu ada sebuah sejarah panjang terjadi kaitannya dengan pemajakan ya, baik itu terjadi di di sejarah negara-negara dunia ya, dan juga ya kemungkinan besar dapat saja terjadi di Indonesia, walaupun untuk Indonesia memang kita belum menemukan, saya sendiri belum menemukan peristiwa sejarah pemajakan yang seperti terjadi di Inggris misalnya tadi Lady Godiva itu ya, atau sejarah revolusi Prancis ya Charles 14 tadi ya, ataupun di Amerika. Emang di Indonesia mungkin nanti saya cari lagi ya kajian sejarah ya. Saya kira ada juga itu ya. Apalagi kan di zaman kolonial ya, di zaman kolonial tentunya ya. Pemajakan itu kan memang menjadi tujuan ya. Bagaimana tanam paksa misalnya ya, tanam paksa ya, tentunya juga itu yang menyebabkan revolusi ya, yang menyebabkan perjuangan kemerdekaan kita ya, tentunya ketika penjajah ya dulu zaman Belanda ya atau zaman Jepang juga melakukan pemajakan yang eksesif tadi ya. Jadi ini sudah saya kira teman-teman karakteristiknya kemarin juga sudah, silakan dibaca aja, di modul juga ada. Silakan ya yang mau nanya langsung aja di unmute atau lewat chat juga boleh. Kita sampai jam, udah habis ya jam 2 ya, cepat sekali ya, Insya Allah. Udah, ini belum saya bahas ini teori dibaca aja lah ya. Dibaca aja, intinya ini teori-teori yang sangat luar biasa ya, yang sangat ideal sekali, dan inilah yang menjadi lagi-lagi ya senjata pamungkas. Senjata pamungkas kalau nanti kita beracara di pengadilan. Tapi bukan cuma untuk pengacara aja sebenarnya, juga untuk para pembuat kebijakan perpajakan. Ya nanti mungkin teman-teman mahasiswa ya sudah jadi ya pejabat ya, misalnya ya, jadi wali kota ya, jadi DPR ya, misalnya ya Zulfikar nanti ya, jadi dirjen ya, atau jadi caleg gitu ya. Ya. Nah, nanti jangan lupa ini ya, asas-asas yang sangat filosofis dan ideal ini untuk diwujudkan ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kira itu. Nah, ini sih udah kemarin kayaknya ya. Ulang-ulang aja ini. Ini dibaca aja ya di modul, kemudian jangan lupa kuisnya dikerjain ya, sambil iseng-iseng lah ya. Sambil nunggu angkot, ya, sambil nunggu maghrib ya, itu dibuka handphonenya, dilihat add link ya, dikerjain ya. Saya kira itu asas banyak sekali ya, nanti dibaca aja. Mungkin besok kita masuk ke sini ya, ini mungkin nanti besok lah, yurisdiksi pemungutan pajak. Ini nanti kaitannya dengan perpajakan internasional ya, bagaimana ya ada sengketa ya, konflik ya antara dua negara ya atau lebih terhadap ya kewenangan memajaki satu subjek atau objek pajak ya. Ini akan masuk ke nanti perpajakan internasional. Lagi saya susun modulnya ya, mudah-mudahan nanti jadi ya. Dan saya share nanti di add link. Nah, sudah jam 4, sudah jam 2 ya, saya udah dulu kali ya, udah dulu. Saya print screen dulu, ntar dulu ya. Daftar hadir ini penting ini. Jadi kan nanti ada nilai kehadiran, ya, ada nilai
aktivitas ya, satu lagi nanti nilai UTS, satu lagi nilai UAS ya. Nah, ini saya print screen dulu, ada berapa nih yang hadir, 16 orang ya. Oke, baik, silakan teman-teman yang mau live silakan live ya. Kita cukupkan ya kuliah kita. Tetap semangat, jangan lupa ya connect terus di Edlink kalau ada pertanyaan atau yang ingin dikonfirmasi dari modul ya ataupun dari slide yang saya bagikan, teman-teman bisa terus ya memantau di Edlink ya sebagai sarana kita untuk pembelajaran ya secara online yang lebih interaktif ya. Luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.